Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap dagingku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus engkau dari lubang kubur dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dia memuaskan hasadmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja-wali. Tuhan menjalankan keadilan-Nya dan hukum-Nya bagi segala orang yang ditebusnya. Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berterima kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur dan bersorak-sorai. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hati kita untuk beribadah di minggu yang ketiga ini, yang untuk mengikuti ibadah online juga. Kami yakin Tuhan, dan kami yakin dan percaya Nama-Mu yang terindah, Nama-Mu yang besar untuk kami puji pada pagi hari ini, untuk kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Itu semua karena Injil ya Bapa. Pengharapan kami hanya pada-Mu Tuhan. Biarlah tema pada saat minggu ini Tuhan yang ketiga, Injil itu ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kami klaim Tuhan, ayat ini menjadi pedoman kami, sehingga kami dapat beribadah pada saat pagi hari ini, melihat karya-Mu yang ajaib. Kami yakin Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa keselamatan kami itu ada di dalam Injil ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini dan menerima perjamuan asa yang kudus. Bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang dengan pertemuan ibadah kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar hadirat Tuhan Yesus nyata di tempat ini. Mari kita angkat pujian. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita naikkan pujian untuk ucapan syukur kita kepada Yesus. Kau sungguh indah, tiada tara, sungguh menakjubkan, menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, Engkau berkuasa. Aku hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagumkan Engkau. Ku kagum hormat, kami kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Biar musik memuji Tuhan, katakan dari mulutmu, saya kagum akan Engkau Tuhan. Saya kagum akan karya-Mu yang besar. Kami kagum akan hikmat-Mu yang tercurah untuk kami. Yesus, Yesus, ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu, ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kuatkan kami dengan Injil-Mu ya Bapa. Yesus, mari sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Yesus. Saya makin berdiri jemaat, katakan, ini kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu. Kerajaan-Mu datang di tempat ini, hadirat-Mu sentuh hati kami ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih. Kagum hormat. Saya nanti bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku kagum, thanks to Lord. Kau Allah, terus dalam hadirat Tuhan. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terus di dalam hadirat Tuhan, katakan, saya kagum akan Engkau. Ku kagum. Ini kami Bapa, ini pernyataan kami Tuhan. Ini lidah bibir kami. Kami katakan kami kagum akan karya keselamatan-Mu. Engkau adalah Allah satu-satunya sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Masih di dalam hadirat Tuhan. Terus katakan, terima hadirat Tuhan, terima hadirat Tuhan. Ku kagum. Holy Spirit, jamah kami. Roh Kudus jamah. Kami tidak mau lihat belakang kami Tuhan. Kami mau maju bersama Engkau, Yesus yang kami kagumi. Oh, yes, Jesus, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Kami kagum, ku kagum akan. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Naikkan penyembahanmu. Katakan Yesus kami kagum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Hosana, Hosana bagimu. Oh, jamah kami Tuhan, jamah pribadi kami, jamah hati kami, perbarui kami dengan Injil-Mu, Yesus. Terima kasih Kau yang layak terima pujian dari kami sebagai hamba-Hamba-Mu Tuhan, sebagai jemaat-Mu ya Bapa. Engkau yang layak terima puji, Engkau yang layak menerima kami sebagai manusia yang berdosa Tuhan. Inilah kami hanya bisa memuji menyembah Engkau. Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Imanmu katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Thanks the Lord. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus. Sekali lagi, Raja lagi katakan, Engkau layak menerima kami Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala. Raja, kemuliaan Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau layak menerima pujian penyembahan kami ya Bapa. Karena kami kagum akan Engkau, oleh sebab itu kami mau terus bersorak-sorai. Kami adalah umat pilihan, kami adalah umat-umat yang dipilih oleh Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai. Kita dipilih karena kuasa Tuhan untuk memulihkan kita.
Katakan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari kuduskannya, bawa kemuliaan hanya katakan saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih, saya dipilih dan kuduskannya, kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, sembah dan pujian. Katakan saya dipilih, saya dipilih, amin, dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kami adalah umat yang dipilih oleh Engkau. Haleluya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemenang, kita anak perjanjian. Amin. Kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa-Nya. Jadi aliu, katakan anak Allah, anak Allah, anak Allah. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah kalahkan maut, bangkit ya lahir baru, jalan jadi. Katakan anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita, amin. Kita anak perjanjian, Yesus telah kalahkan maut, bangkit, jalan jadi. Katakan anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita semua adalah anak Allah, amin. Haleluya. Sampai kagok-kagok saya nyanyinya nih. Artinya kita adalah anak Allah, umat pemenang, umat pilihan kita, amin. Oleh sebab itu Yesus jalan kebenaran dan hidup untuk kita semua. Haleluya. Katakan aku jalan dan kebenaran dan hidup.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekali, kita mau joget buat Tuhan, kita katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Ayo kita mau berjoget, bergoyang buat Tuhan, kita katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. One more time. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya, di dalam namanya, di dalam namanya, katakan di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hati kita untuk dilaut firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih kami, Tuhan. Engkau yang memilih kami sebagai umat-umat pemenang, sebagai umat pilihan yang memberikan keselamatan hanya di dalam Yesus. Kami mau menerima firman-Mu, Tuhan. Biar firman itu menjadi kekuatan untuk kami. Buka hati pikiran kami ya Bapa. Sebab Engkau yang memilih kami. Engkau telah memilih kami. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku
kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Bangsku, Kau telah memilih kami Tuhan. Terima kasih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai halang kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku Bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci-Mu dan yang tiada bercela. Jadikan mezbah doa-Mu bagi keselamatan. ini kami Tuhan. Jadikan kami umat pilihan-Mu Bapa. Jadikan kami mezbah doa-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Pilih kami Bapa. Jangan Kau lalui kami Tuhan Yesus. Pilih kami Tuhan. Pilih kami ya Bapa, biar terus musim memuji Tuhan Yesus. Saya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau dipilih oleh-Mu. Biar Injil itu menjadi bagian kami Tuhan. Begitu banyak tanda-tanda mujizat yang kami lihat. Begitu banyak keajaiban yang kami lihat di dalam pribadi kami lepas pribadi. Begitu banyak pernyataan Alkitab tersebut yang kami lihat. Orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, orang yang sakit kusta Engkau tahirkan, orang yang kerasukan setan Engkau pulihkan Tuhan, Engkau lepaskan. Begitupun kami Tuhan Yesus, ubah kami, tahirkan kami, celikan kami Tuhan Yesus. Jadikan kami umat pilihan. Firman-Mu berkata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mintalah kepada Tuhan, ketuklah Yesus. Jadikan aku
setengah suara katakan pujian. Urapi kami. Terus terima hadirat Tuhan. Kami mau menerima firman itu Tuhan Yesus. Keluargaku katakan keluarga jadikan. Masih setengah suara katakan pujian. Yang kudus dan yang tiada bercela. Terus bagi keselamatan keluargaku. Terus setengah suara katakan jadikan. Ini kami ini kami Tuhan. Kami perlu akan Engkau. Kami perlu penopangan dari tangan-Mu Tuhan. Yesus. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia katakan Tuhan kami mau sembah Engkau. Tuhan kami mau ketuk pintu-Mu. Tuhan kami mau cari Engkau. Kami mau meminta kepada Engkau Yesus. Jadikan kami. Jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan kami seperti-Mu, memancarkan sinar-Mu, Yesus. Jadikan kami pribadi yang tangguh. Haleluya. Hosana, Hosana. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah ayat firman Tuhan ini di dalam Yohanes 3 ayat 16 menjadi kekuatan untuk kami. Jadikan kami Tuhan. Haleluya. Jadikan kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu. Selamatkan gerejaku, gereja. Jadikan kami, jadikan aku bait suci. Yes, yes Tuhan, tiada bercela. Jadikan aku keluargaku bagi one more time. Angkat kedua tanganmu ke belakang. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus tiada bercela. Jadikan aku
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluarga, bagi keselamatan gerejaku, bagi keselamatan gerejaku. Makasih Tuhan, kami mau terbuka kepada kebenaran firman. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap Tuhan. Kami mau hidup di dalam pokok anggur yang benar, maka kami akan berbuah-buah lebat. Terpujilah nama Yesus. Kami mau buka hati kami untuk segala kebenaran firman-Mu. Amin. Thank you. Thank you Om Andreas, Jimmy. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Hari ini kita mau mengerti Injil yang kuat. Nah, ya. Yang bekerja dalam kehidupan Sang Sabda itu sendiri, dan bagaimana dampaknya dia kepada orang yang melakukan, menyadarin. Nah, di sini saya mau menyampaikan ada dua raja. Yang pertama Raja Saul, yang kedua Raja Daud. Bukankah kedua raja ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi raja? Nah, tetapi raja yang pertama, Saul, dia mempunyai satu sikap yang berbeda dengan sikapnya Daud. Ya. Sikap Saul adalah orang, dia membangun atas kebenarannya sendiri, Injilnya sendiri. Tapi beda dengan sikapnya Daud. Nah, karena Saul mengatakan sudah membuat satu perjanjian dengan Nabi Samuel. Nabi Samuel mengatakan, baik, aku akan datang untuk doa, untuk memberkati engkau, sehingga engkau dalam peperangan mengalami kemenangan. Nah, tetapi ketika itu Nabi Samuel datangnya terlambat. Ditunggu, tidak datang sesuai dengan jam yang disepakatinya. Betul? Nah, akhirnya terlambatlah Nabi Samuel datangnya. Nah, ketika sebelum datang, maka Raja Saul mengambil yang bukan menjadi kewajiban dan haknya. Ya, nah. Samuel dipilih Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Saul dipilih untuk menjadi seorang raja. Ya. Ada hak dan kewajiban yang berbeda. Tetapi karena Samuel ditunggu tidak datang-datang, maka Saul bertindak sebagai seorang nabi atau sekarang hamba Tuhan. Maka dia melakukan doa, menyatakan sebuah hal, mengatakan, yuk kita berperang dan kita pasti diberkati Tuhan dan sebagainya. Singkat cerita seperti itu. Nah, di sini kita melihat kalau secara manusia, penilaian secara manusia, kita semua seluruh dunia mengatakan Samuel salah.
Tapi penilaian Tuhan secara rohani mengatakan Samuel tidak salah. Ya, nah, karena segala sesuatu yang rohani dinilai secara rohani, tidak bisa dinilai secara jasmani atau secara filosofi manusia. Segala Injil, segala kebenaran, segala kekristenan itu dinilainya secara rohani. Karena ada tertulis. Ya, ada tertulis. Segala sesuatu yang rohani dinilai secara rohani. Nah, ya. Ayatnya boleh dicari sendiri. Ya, nah. Yuk, di sini saya mau terangkan seperti ini. Nah, tetapi berbeda dengan sikap Daud. Di sini yang mau saya sampaikan, ada satu sikap dalam Perjanjian Baru, ada orang Farisi, orang yang mengerti firman, orang yang memahami firman dan memahami hukum Taurat. Sama seperti Saul, tidak merasa dirinya salah, tidak merasa dirinya mempunyai kekurangan, tidak merasa dirinya apalagi berdosa. Yang dilakukan selalu begini. Ya, saya nggak nunjuk orang lain, saya tunjuk istri saya loh ya. Dua, saya ngomong, kamu begini, begitu, begini, begitu. Yang ketiga ke saya, ya kan. Nah, kita seringkali melihat, yuk kita baca, ya, dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-7, saya minta Om Marcel yang kekasih Tuhan. Iya, tapi pakai mic dong, biar tambah oke. Iya di sini, tapi kasihan nih, ya, yang online biar kedengaran. Iya, yang online biar kedengaran. Ya. Ayat 36, Lukas 7 ayat 36 sampai 45. Demikian firman Tuhan dengan perikop. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ayat 40. Cukup, duduk dulu sampai di sini. Bapak Ibu, ya, sikap ini tidak berbeda dengan sikapnya yang saya ceritakan Raja Saul tadi. Sikap seperti ini adalah sikap orang yang begitu angkuh dan sombong, merasa dirinya benar. Ya. Kita seringkali ya juga seperti itu. Hari ini yuk kita bertobat. Kita melihat selumbar di mata saudara kita. Oh, si A begini, si B begini, si C begini, perbuatannya begini, begitu. Betul? Nah, padahal Tuhan ngomong, kamu nggak lihat balok di matamu sendiri? Apa yang sudah kamu lakukan buat Tuhan? Pertanyaan seperti itu nanti akan sampai. Banyak orang yang mengaku Kristen nggak mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Buat Tuhan loh ya.
Nggak mau. Sama. Saul nggak mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Orang Farisi ini juga nggak mau. Tapi dia mengatakan, nggak mungkin Yesus nggak tahu. Tapi Yesus tidak pusing dengan segala kelemahan, kesalahan yang dilakukan oleh wanita ini. Yesus melihat hatinya, tindakannya. Tindakan yang dilakukan oleh wanita ini. Ya kan? Yesus diundang oleh orang Farisi. Berarti orang Farisi ini membutuhkan Yesus. Betul? Betul ya? Berarti orang Farisi ini membutuhkan Yesus. Betul enggak? Tapi membutuhkan dengan satu sikap yang angkuh dan sombong dan merasa dirinya benar dan sederajat dengan Yesus. Betul enggak? Saya tidak berpikir. Tapi berbeda. Wanita ini tidak diundang oleh siapa-siapa. Tidak mungkin kan orang Farisi ini mengundang wanita ini. Tapi wanita ini diundang oleh Injil Yesus, oleh Sang Sabda, oleh kasihnya. Jadi undang. Memang diundang bukan secara formal. Kepada yang terhormat kami mengundang Bapak Ibu Temi. Enggak. Diundang secara hati wanita ini. Diundang oleh Yesus. Maka dia berjalan di belakang Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu baca firman ini perlahan-lahan, maka wanita ini berjalan di belakang Yesus sambil menangis. Berjalan sambil menangis. Menangis. Wanita ini bukan menangisi dosanya. Karena dia yakin dosanya diampuni. Saya hari ini tidak bisa tentang fokus kepada wanita berdosa. Tapi saya melihat satu respon wanita ini. Bahwa dia ini dihormatin. Dihargain. Dimanusiakan. Dimanusiakan. Banyak kita manusia tidak memandang sesama kita sebagai manusia. Seperti beberapa hari ini lagi heboh, lagi viral, ya, di Udayana. Seorang anak dibully sampai bahkan sudah bunuh diri pun masih dibully, masih dikatakan ini. Kita hidup di zaman yang seperti ini. Nah, sekarang ini ada enggak pengajaran budi pekerti? Enggak ada. Ada enggak pelajaran gotong royong, tolong menolong? Enggak ada. Betul? Yang diajarkan, kamu pintar, kamu pasti bisa. Manusia sekarang dibentuk begitu egoisnya. Sama atau beda enggak dengan orang Farisi ini? Sama atau beda enggak dengan Saul? Sama. Tapi wanita berdosa ini mendapatkan kasihnya Tuhan, mendapatkan empatinya Tuhan, mendapatkan penghargaannya Tuhan, mendapatkan penghormatannya Tuhan. Dan kemudian apakah dia hanya menerima penghormatan Tuhan? Enggak. Dia bersusah payah, dia bekerja dengan apa yang bisa lakukan. Dia membeli sebuah minyak dalam buli-buli. Dia ingin berumah tangga. Dia ingin menjadi wanita yang baik-baik. Bapak Ibu. Minyak dalam buli-buli itu adalah lambang ketika zaman dulu. Nah,
kalau wanita mau menikah, dia beli satu minyak narmastu yang begitu mahal. Ya. Kalau saya bahas itu nanti kepanjangan. Ya, harganya, saya tidak tapi harganya itu yang jelas sampai ratusan juta kalau zaman sekarang. Satu minyak beli-beli itu sampai ratusan juta harganya. Wanita itu membeli. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, dia karena begitu dia dihormatin, menerima penghormatan dari Tuhan, maka dia pun pertama kaki Yesus ditetesi dengan air matanya sampai basah, dikeringin dengan rambutnya, disekas dengan rambutnya wanita itu. Ya. Ya. Bapak Ibu, ada satu tradisi di Timur Tengah. Kalau orang datang ke rumah orang, itu pertama kali pasti diminta untuk cuci kaki. Ya, di depan rumah itu ada kalau zaman sekarang kalau orang Jawa itu ngomong gentong atau tempayan, ada itu untuk menyuci kaki supaya bersih masuk ke rumah seseorang, Bapak Ibu. Tapi Farisi ini tidak mengikuti, saya ngomong tadi, budi pekerti tadi, etika sudah tidak dilakukan, tata krama sudah tidak dilakukan. Udah kamu masuk aja, nggak perlu cuci kaki. Kira-kira berkata seperti itu orang Farisi. Tapi Yesus ikutin etika, dan dia ingin etika dan ingin tata krama. Maka wanita itu melakukannya sampai kakinya bersih. Apa yang dilakukan lebih lanjut? Dipecahkanlah minyak itu, disiramkanlah ke kaki Yesus, diseka kembali dengan rambutnya, diciumin, tidak berhenti-henti mencium kaki Yesus. Wanita ini memberikan penghormatan yang tertinggi. Bapak Ibu, kalau kita mempunyai hubungan yang dekat, sebuah keluarga mempunyai hubungan yang terdekat, ya, bukan hanya sekedar kalau kita ketemu salaman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bukan sekedar begitu, betul? Bukan sekedar berpelukan, betul? Tapi juga ada cipika cipi, ya, ada cipika cipi. Nah, lo bener nggak? Lo iya kan? Orang tua dan anak, saudara kan melakukan itu. Ketika hubungan dekat dipanggil, ada cium kudus, cium yang kudus. Wanita ini melakukan cium yang kudus kepada Sang Injil, Sang Sabda, memberikan penghormatan yang tertinggi. Maka kakinya tidak pernah berhenti untuk tidak dicium oleh wanita ini. Bapak Ibu, sikap ini dilakukan oleh Daud. Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Engkau melakukan dosa, engkau melakukan kesalahan. Daud, sama kan, Daud juga diangkat menjadi raja. Tetapi ketika dia menerima itu, dia tidak merasa keberatan dengan jabatannya sebagai raja. Tapi Saul dan orang Farisi keberatan dengan jabatannya. Yang satu sebagai raja, yang satu sebagai pendeta, dan juga sebagai anak Tuhan. Banyak
Bapak Ibu. Tapi tidak demikian dengan Daud dan wanita ini. Ketika dia menjadi anak Tuhan, dia senang. Tapi dia tidak keberatan menjadi predikat anak Tuhan, tidak keberatan. Bapak Ibu. Daud juga tidak keberatan dia sebagai raja. Dia menyadari semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Bapak Ibu. Ya, saya minta kembali ke awal Om Andras. Ya di sini. Nah, sikap ini yang dilakukan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini dalam Ulangan 6 ayat 5. Pertama, Sang Sabda memerintahkan ada 3 persyaratan mutlak yang harus dilakukan manusia kalau dia menyatakan mengasihi Tuhan, menjadi anak Tuhan. Ini persyaratan mutlak. Nah, oke, nah. Tetapi kalau dikatakan dalam Matius 22 ayat 37b, jawab Yesus, ya, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, ini padahal saya minta ada satu hal lagi, dengan segenap, yang keempat, kekuatanmu. Oh iya, dalam Markus dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Ketika Yesus Sang Sabda turun menjadi manusia, dia menambahkan satu pasal lagi, dengan segenap kekuatanmu. Sebelum dia turun, ya kan, dengan segenap akal budimu. Nah, ya kan. Kalau dalam Ulangan hanya 3. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hanya 3. Bukan dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita perlu menyadari, banyak orang kekuatannya bagaimana, ya. Nah, seringkali akal budi tidak diikutkan karena begini, Bapak Ibu, ya, banyak anak-anak Tuhan mengatakan bertingkah seperti orang Farisi ini. Padahal dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, ampunilah kami seperti orang kami, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Tapi banyak anak Tuhan tidak mau dilepaskan daripada yang jahat. Contoh, ya, saya mendapatkan satu berkat dari teman saya. Ya. Teman saya ini latar belakang dia anggota DPR. Ketika dia sangat, yang namanya uang itu melimpah dalam hidupnya. Dia punya rumah di mana besar rumahnya. Saya udah datang salah satu rumahnya besar. Wah. Dia orang Kristen loh, orang percaya loh. Tapi ketika hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, dia merasa waktu, aku berkenan sebagai anggota DPR. Dia mengalami sebuah kejadian. Dia dengan teman-temannya satu rombongan untuk studi banding ke sebuah negara. Nah, ketika dia naik pesawat,
sudah take off, sudah dalam ketinggian tertentu, mesinnya mati. Dia hitung 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 51, nyala. Kalau dia kalau andai kata tidak nyala, 51, 52, 55, 57, dia ngomong pasti sudah seluruh pesawat itu akan hancur. Walaupun ke 60 nyala, tapi pasti hancur. Tidak bisa melanjutkan dengan baik, Bapak Ibu. Karena ada satu proses, bukan seperti tidak seperti itu ya. Tapi kekuatan pesawat itu tetap akan begini, walaupun mesin itu nyala akan begini, akan jatuh dan berantakan, Bapak Ibu. Di sana dia bertobat, dia tinggalkan. Dia mengundurkan diri menjadi anggota DPR. Dia mengundurkan diri. Kemudian dia melayani Tuhan. Melayani Tuhan, pertobatan. Dengan pertobatan itu, apa yang Tuhan lakukan? Anak-anaknya hubungannya Tuhan pulihkan hubungannya dia dengan istrinya, dengan anaknya, ketika dipulihkan. Anak-anaknya kerja ke negara Paman Sam. 1 berangkat ke Amerika, 2 berangkat ke Amerika, 3 berangkat ke Amerika. Dia punya anak 5, Bapak Ibu. 3 anaknya kerja di Amerika, yang 2 ada di Manado. Terus anak-anaknya berkata seperti ini, udah, papa mama layani Tuhan aja, kami yang support, kami yang dukung. Bapak Ibu, di sana saya mendapatkan satu pemahaman, maka firman ini keluarlah. Ketika orang percaya itu bersikap dengan segala keangkuhan dan kesombongannya, tetap dia tidak akan menerima keselamatan. Ya. Sejak kandungan loh, orang Kristen loh, Bapak Ibu. Dia menyatu, dia bertobat, dia sungguh-sungguh. Dia ngomong sama saya, Pak Petrus, kalau ngomong orang sombong, saya lebih sombong dulu. Semua saya punya, apapun bisa saya beli, dia ngomong begitu. Apapun permintaan saya bisa beliin, apapun bisa saya beli, dia ngomong begitu. Dia ngomong kayak begitu. Tetapi setelah saya kenal Yesus, dia ngomong, kenal Tuhan Yesus, itu semua tidak ada artinya. Saya kejar Yesus, itu semua tidak berguna, dia ngomong seperti itu. Bapak Ibu, bayangin, saya renungkan. Bapak Ibu, sikapnya seperti wanita ini. Yang paling berharga, minyak naras itu, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Maka wanita ini terima keselamatan yang kekal. Dalam namanya, ku terima keselamatan kekal. Bapak Ibu, amin. Nah, ayo, Daud mengejar keselamatan kekal. Saul tidak mengejar keselamatan kekal. Apakah Saul selamat? Bukan saya mendahului Tuhan. Memang saya belum pernah ke sana. Tapi saya yakin lewat Injil yang kuat ini, Saul tidak menerima keselamatan yang kekal.
Daud. Dia bayar harganya semuanya. Karena yang dia kejar oleh Daud apa? Keselamatan yang kekal. Bukan kekayaan, bukan kemakmuran. Yang dikejar oleh Daud, Tuhan Yesus. Keselamatan yang kekal. Bapak Ibu. Bukan kehormatan, bukan kedudukan, bukan jabatan. Tapi keselamatan yang kekal dikejar juga oleh wanita ini. Bapak Ibu, di sini. Dengan cara apa? Bagaimana? Nah, ayo kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Pertama hati. Hati kita ini, untuk Tuhan atau untuk hepeng. Atau untuk cuan. Bapak Ibu, satu hari Tuhan berikan kita waktu 24 jam. Betul? Berapa jam kita berbisnis atau bekerja? Berapa jam kita duduk di bawah kaki Tuhan? Halo? Berapa jam kita duduk di bawah kaki Tuhan? Jujur Bapak Ibu, Tuhan setindak kalau yang kita waktu yang kita berikan hanya sisa. Betul? Bangun pagi, Bapak Ibu, yang kita pegang apa bangun pagi? Handphone. Bukan saya yang ngomong ya. Nah, Bapak Ibu, bukan saya yang ngomong. Tuh. Bapak Ibu, ya, nah, bangun pagi, ya, termasuk yang ngomong ini, saya pegang handphone. Kalau dulu ini ya, lihat beberapa, tapi sekarang enggak. Saya buka handphone, saya cari lagu penyembahan. Bangun pagi, saya lagi cari lagu penyembahan. Saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Saya mau memberikan waktu yang terbaik saya buat Tuhan. Bapak Ibu, percayalah. Nggak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Jangan kita akan berikan waktu malam. Yuk kita doa yuk. Ya memang harus, tapi kalau lebih baik pagi dulu pagi berikan terbaik buat Tuhan. Malam mengucap syukur dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Bapak Ibu, ini yang namanya dengan segenap hati. Caranya begitu, ya. Nah, kemudian kedua, dengan segenap jiwa. Ketika kita berusaha, bekerja, kita lakukan buat siapa? Buat kita yang makan yang enak-enak, atau kita lakukan buat Tuhan? Oh, kalau gitu tidak boleh ya Pak, makan yang enak-enak. Boleh, silakan Bapak Ibu mau makan yang enak-enak, monggo. Tidak ada yang melarang. Tapi lakukan itu buat Tuhan. Lakukan buat Tuhan. Ketika kita di pikiran kita, aku bekerja buat Tuhan, aku makan buat Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah berikan kita kesehatan kok. Tuhan berikan kita tarikan napas kok. Ketika kita lakukan itu buat Tuhan. Bukankah itu satu Injil yang luar biasa? Terus bagaimana? Dengan segenap jiwa. Harus menyadar minimal begini. Ya, saya ini minimal ada tertulis. Saya selalu ada tertulis dalam Alkitab. Ada tertulis. Saya selalu begitu. Nah, contoh begini. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau kita tahu orang itu bermaksud jahat, caranya baik,
tapi bermaksud jahat kepada Tuhan, saya berkata, oh ada tertulis. Kayak contoh begini, Bapak Ibu ya, saya bukan menghakimin. Kayak contoh yang lagi viral ini ya. Yang namanya Timothy anugerah berarti dia anak. Ya, namanya yang di Udayana itu yang bunuh diri itu namanya Timothy anugerah. Berarti dia anak Tuhan, betul? Nah, dia dibully sama teman-temannya. Ada tertulis, dia bunuh diri. Kan. Sekarang pertanyaan kan gini, apakah dosa dia diampunin? Dengan teman-temannya masih hidup. Apakah teman-temannya yang membuli itu diampunin? Saya berani ngomong seperti ini. Ada tertulis, barang siapa membinasakan bait Allah maka akan dibinasakan oleh Allah. Ada tertulis demikian firman-Nya. Bapak Ibu. Dalam arti firman itu harus menguasai jiwa kita. Ada tertulis. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala firmanku. Ada tertulis. Jadi firman itu harus menguasai jiwa kita. Itu caranya. Ada tertulis. Orang malas janganlah makan. Ada tertulis. Kalau mau makan, bekerjalah. Ada tertulis. Semua ada tertulis. Nah, loh, kayak saya, Om Marcel, ya. Nah, saya sama Om Marcel bekerja buat Tuhan. Nah, maka saya hidup dari firman Tuhan. Om Marcel hidup dalam firman Tuhan. Bapak Ibu. Tapi dilakukan secara full time ya, bukan full heart. Banyak sekali ngomong, oh full heart. Tidak demikian, Bapak Ibu. Nah, dan dengan segenap akal budimu, akal budi. Kalau Bapak Ibu dipanggil sebagai pengusaha, lakukan dengan akal usaha di dalam Tuhan. Kerja di dalam Tuhan. Kalau kita masih ada, maaf, saya tidak ngomong orang lain. Dulu saya, ketika saya kerja, ya kan, ada. Namanya dikit-dikit, bahasa Jawanya, bahasa Jepangnya namanya ngentit. Tahu ngentit ya? Tahu ngentit? Hah? Nyatut ya? Ya. Limbes nih, nah, limbes bensin sekian, ya kan? Padahal yang saya pakai sekian, berbeda. Dosa enggak? Dosa saya. Kalau saya enggak bertobat, ya. Tapi akhirnya saya menyadari saya bertobat. Saya enggak lakukan itu lagi, Bapak Ibu. Ketika segala sesuatu saya lakukan buat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan segenap akal budi. Akal budi ini mengerti tentang budi pekerti firman Tuhan. Karena itu tidak dinilai secara jasmani, secara rohani semuanya. Jadi jangan ngomong, oh Injil itu harus masuk akal. Enggak. Injil banyak yang enggak masuk akal. Gimana caranya 5 roti 2 ikan? Kalau saya ngomong, ya kan? Ngomong hitung-hitungan gampangnya 5 ya kan 5.000 orang laki-laki ya, 5.000 wanita dewasa ya, nah 15.000 anak-anak berarti 25.000 gimana hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ikan kenyang masih ada sisanya lagi 12 bakul. Nah, gimana caranya? Itu. Lakukanlah bisnis seperti itu dalam Tuhan. Ketika dilakukan buat Tuhan. Nah, pasti bisa menabung, Bapak Ibu. Ya. Ayo, naik.
Ini yang dilakukan oleh wanita ini. Dia memberikan satu sikap. Kenapa? Karena seluruh hidupnya dia lakukan hanya buat Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri lagi. Buktinya apa? Dia melakukan minyak narwastu ini buat Tuhan. Nah, ya. Ketika dia lakukan ini, sikap. Nah, Yesus tahu ya di sini. Sikap seperti orang Farisi yang Saduki yang merasa benar karena cukup hanya ada di pikiran saja. Nah, orang Farisi ini ngomong nggak sama Yesus? Nggak ngomong loh. Orang Farisi ini hanya batin, tahu yang batin ya. Masa Yesus nggak tahu kalau wanita ini orang berdosa? Langsung dijawab oleh Tuhan Yesus. Lanjut memasal firman Tuhannya. Ayo 40 sampai 40. Lukas 7 ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 41, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat terakhir, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Oke, di sini. Nah, jadi pengampunan itu berasal dari mana Bapak Ibu? Dari pertobatan dan sikap hati, itu yang dinamakan iman. Maka Tuhan Yesus mengeksekusi, melakukan, dosamu sudah diampunin. Nah, kalau kita merasa berdosa, merasa salah, tapi kalau tidak merasa dosa, tidak merasa salah, nah perlu nggak Yesus mengampunin? Yesus tidak akan melakukannya. Hanya orang yang merasa dirinya lemah, penuh kekurangan, dan merasa percaya bahwa masa depannya, kehidupannya, kesehatannya, keuntungannya, berkatnya, keberhasilannya, semuanya hanya Yesus yang sanggup melakukan, maka Yesus akan melakukan buat kita. Tapi kalau kita ngomong, oh aku bisa sukses, aku bisa berhasil, aku bisa beruntung, aku yakin aku mampu, maka Yesus tidak akan melakukan apapun Bapak Ibu. Karena itu berarti diri kita masa bisa berarti dengan kata lain, dengan sama maaf, dengan berarti kita bersikap sombong dan angkuh Bapak Ibu. Padahal napas ini dari Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, sikap ini dilakukan lebih lanjut oleh Daud. Ayo naik Om Andreas ya. Nah di sini oke, ayat terakhir dikatakan, nah ya, kalau dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu, ya betul ya, salah ya. Nah,
Om Marcel tolong bacakan. Mazmur Om Marcel. Bukan Matius Om Marcel. Mazmur, ya. Mazmur 31 Ayat 24. ayat 24 sampai dengan 25. Tunggu sebentar. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Lanjut. tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya. Tetapi orang-orang yang bercongkak, ini orang Kristen dengan Tidak tanggung-tanggung. ya, terus Ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. ya sampai di sini tuh, nanti sedikit lagi ya. Bapak Ibu, nah kayak contoh, saya dengan Ibu Ana melakukan pernikahan dengan setiawan, betul? Ya, Pak Abun Abraham dengan Ibu Lina melakukan pernikahan dengan setiawan. Om Marcel dan Tante ini melakukan pernikahan dengan setiawan. Om Andres dengan Ibu Yuli melakukan pernikahan dengan setiawan. Nangkep ya? Nah, kalau tidak setiawan di tengah jalan, dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Hah? Ya. Maka kalau orang demikian, Tuhan akan mengganjar tidak tanggung-tanggung. Ya. Nah. Apakah dalam pernikahan tidak ada kendala? Banyak. Apakah nggak ada masalah? Banyak. Apakah tidak ada salah bahasa satu dengan yang lainnya? Banyak. Apakah tidak terjadi salah paham? Banyak. Tetapi Tuhan suka dengan satu yang namanya setiawan. Kalau setiawan maka dikatakan Tuhan akan selalu menjaganya. Diberikan keharmonisan, diberikan kesehatan, diberikan keuntungan, diberikan keberhasilan, diberikan berkat. Tapi kalau bye-bye tengah jalan, mau minta berkat, Tuhan ngomong, pret. Contoh, kita setia sama Tuhan, maka Tuhan akan setia sama kita. Yang terakhir, oke, nah, gimana caranya yang dilakukan oleh Daud? 69 ayat yang ke-10, tolong Om Marcel. Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Mazmur 69 ayat 10. Bapak Ibu, ketika kita mencintai orang yang kita kasihi, betul? Ya, nah, kalau saya dicelah oleh orang lain, didengar sama Om Marcel pasti bela saya. Betul? Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang mau ngomong, oh si A begini, si B begini, saya ngomong, enggak begitu. Kita harus bela Bapak Ibu. Nah, jangan kita saling menjatuhkan. Kalau itu ya, itu yang namanya saling mengasihi. Itu yang namanya saling membangun. Itu yang namanya saling menguntungkan, Bapak Ibu. Nah, yuk kita datang kepada Tuhan. Monggo PAW maju ke depan. Ya. Ya. Saya minta sebuah pujian. Kita nyanyikan kembali, ya kan? Tuhan adalah gembalaku. Kita ambil sikap, kita datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita yang sempurna, Gembala kita yang sempurna. Dia mengasihi dengan segala kesempurnaannya.
dengan segala keagungannya. adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam Lembah Ya, tetap musik dan Om Marcel menyanyikan pujian ini. Yuk kita renungkan. Kita renungkan. Ketika kita menyadari segala kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita mengaku jujur kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan banyak kasih dari Tuhan. Ketika kita mendapatkan banyak kasih, kita mendapatkan hikmat untuk berbuat kasih kepada sesaudara kita, sehingga tidak salah bertindak, tidak salah melangkah, tidak salah melakukan kebaikan. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menuntunkan jiwa. Yesus, Ia menuntunku ke jalan yang benar, ambil waktu, oleh kita datang kepada Tuhan. Mari saja namanya. mengasihi Tuhan di atas segalanya, Sekalipun menomorsatukan Tuhan, menghormati Tuhan dengan aku penghormatan yang tertinggi. berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menuntunkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Saya
mengajak kita untuk mengimanin Tuhan itu gembala yang begitu baik. Dia menjamin kita, membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Mari kita punya sikap seperti domba. Jangan keraskan hati kita, jangan keraskan pikiran kita. Biarkan Tuhan memberikan kita ke air yang tenang, yang jernih. Walaupun perjalanan kita penuh dengan pergumulan kehidupan, tetapi ketika Tuhan ada di pihak kita, Tuhanlah yang melindungi kita, Tuhanlah yang menjagai kita, Tuhanlah yang menjamin seluruh aspek kehidupan kita. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Demikian firman Tuhan, angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa waktu malam ia diserahkan dan ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah jasmani kami, hati kami, pikiran kami, seluruh aspek kami mau bersikap, kami mau punya hati seperti domba, ya Tuhan, yang selalu berkumpul dengan kawanan domba-Mu, ya Tuhan. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Demikian juga perjanjian yang Tuhan memberikan pembaruan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia Kau membawa kami ke jalan-jalan yang benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Kami bersyukur padamu Tuhan. ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Biar Injil itu menjadi kekuatan kami. Biar perumpamaan yang kami baca Tuhan, seperti seorang wanita yang kami baca seperti tadi Tuhan, itu menjadi motivasi kami untuk mengenal Engkau akan Injil itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah melakukan perjamuan asa yang kudus Tuhan Yesus, bahwa tubuh dan darah-Mu sudah bersatu dengan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan di dalam pengembalaannya bersama keluarga, untuk istrinya Ibu Ana dan anaknya Tuhan, Trifosa baik kakaknya,
dan mantunya Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, ini doa ucapan syukur kami. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan untuk umum dan minggu ketiga untuk misi. Siapkan persembahan kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, belajar akan firman-Mu yang renungan sudah kami dengar. Dan kami juga sudah melakukan perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan, rangkaian ibadah sudah kami lalui. Tibanya kami akan memberikan persembahan. Kesucikan persembahan kami ingin memberikan dengan penuh sukacita untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan Allah dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, sucikan persembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan. Kita mendengarkan warta digital. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor, praibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, doa malam setiap Jumat pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PS Petrus Tan. Nomor rekening gereja: Bank BCA 747540824, atas nama GBT Kingdom Families of God. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nanti bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima berkat dari Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan ku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan ku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya, kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih Tuhan. Marilah kita pulang membawa jaminan daripada Tuhan. Diberkatilah hidup kita, diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah kita lakukan semuanya, diberkatilah apapun yang kita lakukan
untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan kita perhatian beruntung senantiasa dan sehat senantiasa. Berkat itu sampai kepada kita dan sampai selama-lamanya. Itu berkat Bapa surgawi dalam cintanya Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, yang kita diberkati Tuhan, yang harapan tidak akan pernah hilang. Katakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, juga untuk yang online. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkatin. Sampai jumpa minggu depan.